Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyyina karim. Amma ba'd. Akhwati fillah dimanapun antum berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta kesempatan kita bisa menjalani Ramadan di tahun ini. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan mengisinya dengan kebaikan, ya, dengan ketaatan. Nah, salah satunya bisa dengan mendengarkan, ya, pengajian-pengajian atau menambah wawasan ilmu kita akan bulan Ramadan itu sendiri. Taib, di materi yang kedua ini saya masih mengambil judul yang sama, yaitu Ramadan Syahrul Khair, Ramadan bulan penuh kebaikan. Di sini saya masih menukil dari risalah yang sama. Nah, di sini akan kita bahas tentang fadilah, ya. Beliau seorang penulis yang menukil, ya, di sini menukil sebuah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu atau yang pertama fadilah daripada bulan Ramadan itu, dan mungkin fadilah atau keutamaan yang akan nanti kita bahas ini sudah sering kita dengar, ya, karena para asatid juga banyak sekali menyampaikan. Namun di sini kita bahas ulang-ulang gitu, ya. Di antara tujuannya adalah agar kita teringat, ya, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat di dalamnya. Di antara fadilah yang pertama adalah idza dakhala ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Nah, ketika datang bulan Ramadan, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam, ya. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, mengomentari hadis ini seorang mufti besar, ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terbukanya pintu surga itu adalah likatsratil a'malis shalihah, karena banyak sekali orang-orang yang beriman beramal soleh di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan tertutupnya pintu pintu neraka itu adalah liqillatil ma'asi min ahlil iman, sedikitnya orang-orang yang beriman yang bermaksiat di bulan tersebut. Begitu juga waktu suffidatis syayatin, ya, tusuffidas syayatin, jadi setan-setan juga dibelenggu. Di antara maksudnya adalah agar tidak menggoda orang-orang beriman yang pada saat itu sedang beribadah, dan mereka fala yukhalisuna ila ma yukhalisuna ila ghairihi, jadi mereka tidak dapat keluar, gitu, ya, dari belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan juga di sini minal barakat fi hadza syahr, di antara barakah bulan Ramadan ini adalah bahwasanya Allah yuzayyinu jannatahu, Allah menghiasi surganya, kullalailatin liman arada an yadkhulaha min ahli ta'atihi wa ridahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya di setiap malamnya. Malam-malam bulan Ramadan ini diperuntukkan siapa? Bagi mereka yang ingin memasukinya melalui apa? Melalui amal ketaatan serta ridho terhadap takdirnya. Baik. Berikutnya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi orang yang berpuasa, kemudian khususnya adalah puasa Ramadan, secara beriman, ya, atas dasar iman, kemudian wa ihtisaban, mencari pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Yakni, nah, makna daripada hadis ini adalah bahwasanya orang yang beriman, orang yang berpuasa dengan dasar iman, ya, iman kepada Allah, kemudian ridho, ya, ridho itu menerima dengan ikhlas tanpa komentar, gitu, ya, tanpa bertanya. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na, gitu, ya. Ridon bi fardiyati shaumi alaihi, ridho dengan dengan syariat puasa ini. Wahtisabin li thawabihi wa ajrihi, kemudian dia mencari pahala dari sisinya. Jadi dia ridho dengan apa yang ditetapkan Allah, kemudian dia mencari pahala. Lam yakun karihan bi fardhihi, tanpa sama sekali merasa karihan, ya. Karihan itu tidak suka, ya, benci, merasa keberatan. Wala syakan, bahkan
di sini syak itu adalah orang yang ragu gitu ya, ragu dengan pahala yang Allah berikan gitu, wa ajrihi wa thawabi fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ketika kita mendengar Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa karena iman dan mencari pahala di sisinya, maka akan diampuni seluruh dosanya ya, ma taqaddama min dzambihi. Jadi seluruh dosanya dari dia sejak masa balik misalnya ya. Maka kita harus percaya betul, yakin betul tanpa ada keraguan begitu ya. Kemudian fadilah berikutnya adalah bahwasanya puasa itu adalah as-saumu junnah. Puasa itu sendiri adalah sebuah tameng ya. Nah, tameng itu apa? Tameng di sini adalah wiqayatun minan nar. Tameng yang akan menjaga dia dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu akan menjaga dirinya dari sebuah kemaksiatan, di mana maksiat itu akan menggelincirkan dia ke dalam api neraka gitu. Kemudian di hadis berikutnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Fi hadzal hadis akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna shaim yafrah farhataini. Bahwasanya orang-orang yang beriman gitu ya. Orang-orang yang beriman ini ketika dia berpuasa, Allah berikan apa? Farhatani, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yaitu yang pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan atau kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya gitu ya. Hadhil farhah takunu fid dunya. Kebahagiaan yang pertama itu terjadi ketika di dunia. Jadi menjelang maghrib tidak ada orang yang berpuasa kecuali pasti bergembira, bahagia gitu ya. Bahkan sebelum maghrib pun dia sudah mempersiapkan ya, buka puasanya, mau makan apa, mau minum apa ya, mau beli apa dan lain sebagainya. Semuanya merasa bahagia. Bahkan walau dia berbuka puasa hanya dengan makan sebiji kurma misalnya ya, dengan air putih, dia tetap merasa bahagia. Karena apa? Karena dia telah menyelesaikan atau menyempurnakan puasanya. Masya Allah gitu ya. Jadi di sini kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang terjadi di dunia. Adapun kegembiraan yang kedua yaitu adalah inda liqa'i rabbih takunu inda mautihi, yaitu ketika dia wafat ya, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kegembiraannya? Yaitu haitsu yanalul ajr wa thawab, dia sadar betul akan pahala ya dan ganjaran yang dia dapatkan. Karena pahala dan ganjaran ini bisa kita rasakan adalah ketika kita sudah tidak ada di dunia gitu. Maka kegembiraan ini adalah terjadi nanti ketika di akhirat. Kemudian yang terakhir di sini adalah inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi di surga itu ada sebuah pintu yang bernama ar-rayyan. Nah, ar-rayyan ini adalah pintu yang dikhususkan untuk para shaimun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki pintu ar-rayyan ini kecuali mereka orang-orang yang beriman. Jadi pintu khusus, pintu istimewa gitu ya. Fayakumuna ya yuqalu aina shaimun, nanti akan dipanggil gitu ya. Di mana orang-orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa tadi fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa. Kemudian Masya Allah, pintu tersebut ketika sudah dimasuki orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang berpuasa tadi, maka ughliqa akan ditutup. Jadi tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Nah, ini adalah sebuah khususiyah, sebuah keistimewaan bagi orang-orang yang beriman yang pada saat itu mengerjakan faridah atau kewajiban berpuasa. Begitu juga orang-orang yang wal mukthirina min siyamin nafal, yaitu berpuasa sunnah, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa-puasa yang lainnya yang ibadah khususnya atau ibadah yang paling sering dia kerjakan adalah berpuasa, maka dia nanti di surga akan dipanggil melewati pintu apa tadi, ar-rayyan. Nah, sedikit menarik di sini pembahasan ar-rayyan. Kenapa disebut dengan ar-rayyan? Ar-rayyan di sini adalah pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan, itu dari kata ar-rayyi atau ar-rayyi ya. Nah, ar-rayyi ini adalah
maknanya dia diambil dari kata ar-rayyi yang artinya adalah kebalikan daripada al-atash. Atas itu dahaga. Jadi rayyan atau rayyi ini adalah artinya orang yang antonim ya, antonim daripada dahaga. Jadi ya bukan kenyang ya. Kalau kenyang itu kebalikannya lapar ya. Jadi kalau di sini adalah dahaga kan kehausan ya. Maka kebalikan daripada dahaga ini adalah ar-rayyi. Maka ini pengambilan nama tersebut bukan sembarangan gitu ya, tetapi di sini ada kecocokan ya. Munasabatun hasanatun. Jadi ada kecocokan yang bagus ya. Ada keselarasan. Kenapa? Dimana orang-orang beriman yang berpuasa ketika di dunia mungkin mereka bisa menahan beberapa rasa laparnya ya, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa menahan rasa dahaga. Jadi kalau lapar sama dahaga itu lebih terasa dahaga, haus ya, haus yang berlebihan ya. Maka Masya Allah, pintu surga tersebut dinamakan dengan ar-rayyan, diambil dari kata kebalikan dahaga. Masya Allah ya, dari pintunya saja sudah menggembirakan gitu ya, karena orang yang otomatis secara logika gitu ya, orang yang masuk di surga dengan melalui pintu tersebut ya tidak mungkin akan merasakan dahaga kembali sebagaimana ketika dia di dunia merasakan dahaga ketika berpuasa. Likaunihi asyaqqu 'ala shaim minal ju'. Jadi dahaga atau haus itu lebih lebih asyak ya. Asyak itu lebih sulit daripada rasa lapar. Taib, waqala sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga disebutkan as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya Al-Qur'an dan puasa itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti di akhirat. Jadi ada dua amalan yang bisa memberikan syafaat kita, yaitu puasa dan Al-Qur'an. Waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala 'inda kulli fitrin utaqa ya, inna lillahi ta'ala 'inda kulli fitrin utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan di sini yang terakhir ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki utaqa. Utaqa itu artinya orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi Allah setiap harinya membebaskan orang yang tadinya ditakdirkan masuk neraka ya. Kalau orang yang sudah masuk neraka kan berarti sekarang sudah ada penghuninya, tentu tidak ya. Jadi Allah membebaskan orang-orang yang tadinya Allah takdirkan masuk neraka, kemudian dibebaskan. Kapan? Setiap harinya. Wadzalika fi kulli lailatin, yaitu di setiap malamnya. Maksudnya malam-malam bulan Ramadan. Jadi tidak hanya di 10 hari terakhir saja ya, tetapi dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Maka hendaknya kita selain kita berdoa ya ketika berbuka puasa, itu kan doanya makbul. Di antara doa kita adalah diterima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita di siang hari yang kita kerjakan. Kemudian kita juga berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ya. Nah, makna hadis tersebut adalah yunajjillahu minan nari wa yuqaddirul najata lis-shaimina 'inda waqtil iftar kulla yaumin fi Ramadan. Jadi maknanya yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Allah mengangkat, membebaskan orang-orang yang tadinya ditakdirkan masuk neraka. Karena takdir seorang hamba itu sudah dituliskan ya, dia termasuk penghuni neraka atau termasuk penghuni surga kah gitu ya. Hanya saja kita tidak tahu ya, kita ini termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, tetapi Allah memberikan kita akal ya agar kita bisa berpikir, agar kita mau bisa gitu ya membedakan mana hak dan mana yang batil. Maka di sini diantara hikmah yang bisa kita ambil adalah kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Nah, di sini adalah kesimpulan daripada materi yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat gitu, dan bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan pertanyaan lainnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.